Bab 3391. Aku akan memasak untukmu lagi. Terjadi sesuatu. Mileye menatap ke arah Dewi Mia, alisnya sedikit berkerut. Apa yang terjadi? Dewi Mia dengan suara serius berkata, Dewa Vindramu, Dewa Alam Terang dan Dewa Yin kemungkinan pergi untuk memberitahu orang lain. Mendengar itu, wajah Mileye seketika menjadi serius. Apa yang sedang kalian mainkan? Dewi Mia dengan wajah yang sangat suram berkata, ini benar-benar bodoh. Sekarang, jika kita bersatu melawan alam asli itu, kita masih memiliki sedikit peluang. Tetapi jika kita terlibat dalam perselisihan sekarang, ketika Dewa Alam Asli menghancurkan kita, mereka juga tak akan luput dari malapetaka. Mileye setelah beberapa saat berdiam diri, berkata, jadi, apa yang harus kita lakukan? Dewi Mia dengan serius berkata, jika mereka benar-benar memberitahukan keadaan ini kepada alam asli, kemungkinan besar akan ada reaksi dari alam asli. Dia ragu sejenak, lalu melanjutkan, aku tidak tahu apakah alam asli akan menargetkan semesta kalian. Mileye ragu sejenak, lalu berkata, jadi mengapa alam asli tidak menargetkan semesta kalian terlebih dahulu? Dewi Mia melihat ke arah Quincy, lalu berkata, jika dia benar-benar menemukan eksistensi dimensi terbalik, itu akan menjadi ancaman bagi dunia asli. Karena saat ini, dunia asli memiliki keunggulan besar terhadap semesta lain, hanya karena dimensi ini. Jika gadis ini berhasil mengkaji dimensi tersebut, itu berarti kita juga dapat masuk dan berburu mereka di wilayah asli mereka. Itu pasti tidak dapat diterima oleh dunia asli. Quincy berpikir sejenak, lalu berkata, jadi, mereka mungkin akan melancarkan serangan total terhadap kita. Lia, jawab Dewi Mia. Sementara itu, Dewa Alam Semesta tiba-tiba berkata, sebelumnya, serangan terhadap semesta kita hanya dilakukan oleh beberapa dewa biasa dan para master utama dunia asli bahkan tidak memperhatikan kita. Tetapi sekarang, mereka mungkin akan benar-benar menyerang kita dengan serius. Menghadapi situasi ini, dia melihat Mileye dan berkata, kamu harus bersiap-siap. Mileye dan Quincy saling pandang, lalu Mileye menghela nafas. Aku pikir ada waktu untuk berkembang, tetapi sekarang tampaknya tidak ada cara. Quincy melihat Mileye, aku bisa meneliti cara eksistensi dimensi terbalik. Mileye mengangguk, aku percaya padamu. Quincy berkata, mari kita kembali ke dunia asli. Mileye mengangguk ringan, baik. Menghadapi situasi ini, dia melihat Dewi Mia dan berkata, terima kasih, Dewi Mia. Kami pamit. Dewi Mia tiba-tiba berkata, apakah ada yang bisa kubantu? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, apakah kamu punya uang? Saat ini, dia tidak lagi membutuhkan uang, tetapi Quincy membutuhkan uang untuk penelitiannya dan penelitian semacam itu membutuhkan biaya yang besar di dunia asli. Dewi Mia mengangguk dan dia melempar cincin penyimpanannya ke arah Mileye dan Quincy. Di dalamnya terdapat miliaran energi roh. Mileye menyimpan cincin penyimpanan itu, lalu berkata, terima kasih. Dewi Mia menggelengkan kepala, melawan alam asli adalah tanggung jawab bersama. Mileye mengangguk sedikit, lalu melihat Dewa Alam Semesta. Dewa Alam Semesta bersuara, kenapa kamu memandangku? Semua barang milikku telah kamu pinjamkan. Saat ini, aku benar-benar tidak memiliki apa-apa. Mileye berkata dengan tenang, sekarang kita memiliki musuh bersama, apakah kamu tidak ingin membantu sedikit? Dewa Alam terdiam. Sialan. Semua barangku telah kamu ambil dan kamu masih mengharapkanku memberikan kontribusi. Kamu sungguh seorang bajingan. Dewa Alam mendesah pelan, lalu berkata, aku benar-benar tidak memiliki apa-apa sekarang.
Semua barangku berada di keenam menara itu dan semua keenam menara itu telah kamu ambil. Saat ini, aku benar-benar tidak memiliki sepeser pun. Mileye berkata, kalau begitu, berikan sedikit usaha. Dewa alam menghela nafas dengan pahit, tidak bisa. Jika aku melibatkan diri, itu sama dengan melanggar perjanjian kosmik. Mileye mengerutkan kening, bukankah alam asli sudah merusak aliansi kosmis? Dewa alam dengan suara berat berkata, dia berencana merusaknya. Tapi belum, jika aku turun sekarang, itu akan memberikannya alasan yang baik. Pada saat itu, semesta lain tidak akan berani membantu kita. Mileye tidak berkata apa-apa. Kalian benar-benar terjebak dalam cengkeraman mereka. Di sisi lain, Dewi Mia berkata, ya, sekarang kita tidak bisa membiarkan dia menemukan alasan terlebih dahulu. Sambil berkata demikian, dia tersenyum sedikit, jangan terlalu khawatir, saat ini mungkin dia juga tidak akan menyerang semesta kalian. Mileye menggeleng, namun, kita harus bersiap-siap terlebih dahulu. Sambil berkata demikian, dia melihat ke arah Quincy, mari kita kembali ke medan perang ilusi nyata. Quincy mengangguk, baik. Mileye membuka telapak tangannya, pedang biru gaib muncul di tangannya dan dia langsung menghilang bersama Quincy. Di tempat asal, Dewa Alam Semesta melihat ke langit, matanya penuh dengan kekhawatiran. Dewi Mia berkata dengan suara lembut, sepertinya, sang Dewa Alam asli tidak sabar lagi. Dewa Alam Semesta tertawa, ini wajar, dia sudah mencapai tingkat itu. Jika ingin melangkah lebih jauh, satu-satunya cara adalah menelan kami, roh alam semesta. Hanya dengan begitu, dia dapat melangkah lebih tinggi lagi. Dewi Mia tiba-tiba berkata, pedang yang dipegang oleh pemuda itu sangat istimewa, orang yang dapat membuat pedang seperti itu, pasti bukan orang biasa. Dewa alam semesta menggelengkan kepala sambil tersenyum. Dewi Mia bertanya, ada apa? Dewa alam semesta berbalik melihat ke ujung langit, dan dengan lembut berkata, sebenarnya, seringkali banyak orang berharap dia menjadi raja pengandal dukungan. Dewi Mia mengerutkan kening, tidak memahami maksudnya. Di dalam terowongan ruang waktu, Quincy melihat ke arah Mileye, apakah kamu khawatir? Mileye menggeleng sambil tersenyum, tentu saja ada kekhawatiran, tapi sampai sejauh ini, semuanya masih baik. Quincy tersenyum tipis, kamu benar-benar tipe orang yang selalu santai, bahkan dalam situasi seperti ini. Mileye mengangguk sambil tersenyum, dengan ada kamu, tiba-tiba aku merasa lebih tenang. Quincy memutar mata pada Mileye, aku bukan tipe orang yang suka berkelahi. Mileye berkata dengan serius, meskipun kamu tidak suka berkelahi, tapi kehadiranmu jauh lebih menakutkan daripada yang suka berkelahi. Quincy hanya tersenyum tanpa berkata-kata. Mileye berkata lagi dengan serius, sebenarnya, kamu bisa tidak ikut campur dalam urusan ini. Quincy mengedipkan mata, kalau begitu kamu akan terlalu lelah sendirian, bukan? Hati Mileye terasa hangat, dia tersenyum, kali ini, mari bersama-sama menghadapi para roh dewa. Quincy mengangguk, baiklah. Tidak lama kemudian, Mileye dan Quincy kembali ke medan perang ilusi sejati. Mileye dan Quincy segera memanggil semua master ilusi sejati dan mendistribusikan semua peralatan kepada mereka. Selama periode waktu ini, kekuatan para master ilusi sejati dari dunia ilusi sejati ini telah meningkat setelah berlatih di dalam menara kecil, terutama setelah Mileye dan Quincy memperoleh ajaran dari Dewa Semesta dan harta karun, yang kemudian diperbaiki oleh Quincy dan semuanya diberikan untuk berlatih kepada para master ilusi sejati. Dengan tambahan sumber daya dari jalur spiritual dan energi roh yang tak terhitung jumlahnya di dalam menara kecil,
dapat dikatakan bahwa saat ini para master ilusi sejati ini jauh lebih kuat daripada kelompok yang dipimpin oleh Tuan Kebenaran Agung dahulu. Setelah mengatur semuanya, Quincy melanjutkan penelitian terhadap menara langit. Saat ini, yang paling mendesak adalah menemukan cara membuka dimensi semesta sehingga orang-orang dari alam semesta Guanxuan juga dapat pergi ke dunia asli. Jika tidak, alam semesta Guanxuan akan selalu menjadi sasaran pukulan. Oleh karena itu, tugas utamanya sekarang adalah menemukan cara membuka dimensi. Namun Mileye diam-diam meninggalkan medan perang alam nyata ilusi. Kali ini, ia kembali ke Akademi Guanxuan tanpa memberitahu anggota ruang dalam. Sebaliknya, ia menemui Bennett Mo dan yang lainnya di dalam sebuah ruang kecil. Di dalam ruangan kecil itu, Mileye duduk dengan tenang. Di depannya ada Bennett Mo, Jeffrey, dan Agnes Chi. Bennett Mo melihat Mileye dengan serius. Apakah akan ada pertempuran besar? Mileye tersenyum sedikit. Tidak apa-apa, jangan khawatir, aku ada di sini. Bennett Mo ingin berkata lebih banyak, tetapi Mileye berkata, hari ini jangan bicara tentang itu. Mari kita, saudara-saudara, berbicara tentang masa lalu dengan baik. Sambil mengatakan itu, ia santai berbaring di kursi, memeluk kepalanya dengan kedua tangan, lalu dengan lembut berkata, jangan katakan, aku benar-benar merindukan hari-hari di Akademi Changlan. Tiba-tiba, Agnes Chi dengan lembut memegang tangan Mileye dan bertanya pelan, apakah akan terjadi sesuatu? Mileye membalas memegang tangan Agnes Chi, sambil tersenyum, tidak apa-apa. Dengan berkata demikian, ia bangkit, aku akan memasak untuk kalian lagi. Setelah berkata demikian, ia berjalan menuju dapur yang berada di kejauhan. Bersambung.